Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat saudara-saudari rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita karunia, masih melimpahi kita banyak nikmat. Dan salah satu nikmat yang sedang kita rasakan adalah kebersamaan kita di tempat ini untuk melanjutkan kajian kita Bulughul Maram, yang insyaallah malam hari ini kita akan masuk ke pembahasan hadis nomor 598. Silahkan saudara-saudari yang membawa kitabnya dibuka. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian hadis nomor 598. Salawat dan salam senantiasa Allah curahkan untuk suri tauladan manusia Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis nomor 598 ini masih berkaitan dengan masalah janazah atau jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala idza wada'tum mautakum fil qubur faqulu bismillah wa ala millati rasulillah. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wan Nasa'i wa sahhahahu Ibnu Hibban wa a'allahu Daruqutni bil waqfi. Wa an ibni Umar, dan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, keridhaan Allah ditetapkan untuknya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza wada'tum mautakum, apabila kalian meletakkan mayat kalian fil kubur, di dalam kuburan, faqulu, maka ucapkanlah oleh kalian bismillah, dengan nama Allah, wa ala, dan atas keadaan, atau wa ala, dan di atas ketentuan millati Rasulillah, agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Millah ini diterjemahkan agama, dan juga bisa diterjemahkan kecenderungan dalam urusan agama. Karena kata millah itu berasal dari malala, ya. Malala itu artinya kecenderungan. Makanya kalau ada orang namanya malal,
ya. Mala, jangan-jangan orang banyak kecenderungan ya. Ya. Kalau mala bisa jadi dari kata maula atau mawala yang berarti kecenderungan atas harta. Jadi nggak salah kalau ada namanya mala, apalagi kok wanita suka dengan harta ya. Nggak masalah, itu fitrah berarti. Namanya pas. Akhrajahu Ahmad, hadis ini ditakhrij oleh Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i, oleh Abu Dawud dan Imam Nasa'i, wa sahahahu Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban, wa a'allahu Daruqutni bil waqfi, sedangkan Imam Daruqutni menilai, menghukumi hadis ini dengan mauquf. Mauquf itu artinya hadis ini hanya sampai pada sahabat saja. Kebalikan dari marfu adalah dari mauquf adalah marfu. Kalau marfu tersandar sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penilaian Imam Ad-Daruqutni. Hadis ini saudara dan saudari, menurut catatan Imam As-Suyuti, hadis ini terdapat di dalam kitabnya Al-Jami'ul Kabir, hadis nomor 2954, yang ada di juz pertama halaman 3295. Nah, di dalam catatan Imam As-Suyuti, beliau menyebutkan bahwa hadis ini sahih. Sahih berdasarkan ala syarti syaikhani. Wa qala sahihun ala syarti syaikhan. Hadis ini sahih berdasarkan syarat-syarat periwayatannya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, di dalam catatan ini banyak disebutkan hadis ini tidak hanya ditakhrij oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, tetapi juga Imam At-Tabrani, Imam Al-Hakim, Imam Al-Baihaqi juga mentakhrij hadis ini. Bahkan Ibnu Syaibah pun di dalam kitabnya Al-Musannif mentakhrij hadis ini. Sedangkan Imam Nasa'i mentakhrij hadis ini dalamnya kitab Bis-Sunanil Kubra-nya. Nah, saudara dan saudari, ikhwan fillah rahimakumullah, tanggapan lain tentang hadis ini, jadi kalau menurut catatan Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Jami'ul Kabir, hadis ini sahih. Ya. Berdasarkan penyebutan tadi dari beberapa pentakhrij hadis. Nah, kemudian kalau kita membaca keterangan Imam At-Tirmidzi di dalam kitabnya As-Sunan, hadis ini terdapat di nomor 967 dengan sedikit matan yang berbeda, ya. Karena di dalam matannya Imam At-Tirmidzi, hadis ini bukan idza wada'tum mautakum bil kubur, tetapi di kalimatnya adalah idza wudi'al mayyitu fi lahdihi. Jika seorang jenazah diletakkan di lahadnya. Jadi dengan demikian, yang dimaksud kuburan itu adalah lahadnya. Karena memang seperti penjelasan yang lalu, yang dimaksud dengan lahad itu adalah satu tempat khusus yang ada disediakan untuk mayat itu sendiri. Nah, di sana disebutkan juga dengan kalimat yang sama, yaitu Bismillah wa billah.
Jadi kalimatnya agak berbeda, bukan bismillah wa ala millati rasulillah, tapi beliau menyebutkan doanya atau ucapannya adalah bismillah wa billahi wa ala millati rasulillah. Bismillah wa billahi, ada tambahan billah. Bismillah dengan nama Allah, wa billahi dan dengan Allah juga. Billah dengan Allah, tapi bukan dengan nama. Ya. Wa ala millati rasulillah, dan berdasarkan ketentuan Rasulillah. Nah, di dalam penyebutan atau keterangan lain, doanya bukan millah Rasulillah, tetapi sunnati Rasulillah. Nah, ini bacaan-bacaan ya. Jadi ada bismillah wa ala millati Rasulillah. Mudah-mudahan kebaca. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Ada juga bismillah wa billahi, ininya sama. Wa ala millati Rasulillah. Ada yang versi ketiga bismillah, ini tidak ada. Wa ala sunnati Rasulillah. Ini matan atau isi ya, kalimat yang disebutkan, diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meletakkan jenazah di liang lahat ya. Nah, tinggal ini pilihan ya. Kemudian saudara dan saudari, tentang adanya perbedaan kalimat ini pun juga disandarkan tidak hanya kepada sahabat Abdullah bin Umar ya. Karena di sini pertama sebutkan datangnya dari sahabat Abdullah bin Umar, tetapi juga datang dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di dalam keterangan yang disandarkan kepada kitab Musannif Ibnu Syaibah ya, itu diterangkan bahwasanya dia berkata, idza akhadta madja'aka, jika engkau masuk ke kamar tidurmu, maka bacalah bismillah wa fi sabilillah wa ala millati Rasulillah. Nah, di sini beda lagi teksnya. Dengan nama Allah wa fi sabilillah. Ini ada tambahan. Jadi ada 4 matan kalau begitu ya. 1, 2, 3, 4. Bismillah wa fi sabilillah wa ala millati Rasulillah. Nah, begitu. Ini disandarkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan bacalah kalimat ini, bismillah wa fi sabilillah wa ala millati Rasulillah, hina ketika tudkhilal mayyita qabrahu, apabila engkau memasukkan mayit ke dalam kuburannya. Nah, saudara dan saudari ikhwan fillah rahimakumullah, ini bentuk bacaan ya. Nah, pertanyaannya adalah berdasarkan keterangan ahli-ahli hadis tadi ya, hadis ini sahih kecuali Imam Ad-Daruqutni
dan Imam At-Tirmidzi yang menyebutkan hadis ini cacat. Tapi cacatnya bukan karena adanya orang yang dhaif, bukan. Tetapi a'allahu bil waqfi. Mengatakan ini bukan doanya Rasulullah. Tapi doa ini adalah diucapkan oleh sahabatnya Rasulullah. Nah begitu. Jadi hadis ini, kalau kita melihat keterangan ini, ya, kalaupun hadis ini dilemahkan karena sandarannya bukan Rasulullah, pertanyaannya, apakah hadis ini bisa dijadikan hujah? Kan begitu. Nah, kalau kita membaca keterangan lain, karena hadis ini kan tidak disandarkan kepada sahabat Abdullah bin Umar saja, karena sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ini termasuk sahabat kecil, ya, bukan sahabat besar. Tetapi kalau sahabat Ali bin Abi Thalib termasuk sahabat yang memiliki legitimasi. Bahkan legitimasi itu dijelaskan di dalam kitab Sunan Abu Dawud, hadis nomor 3991. Sunan Abu Dawud nomor 3991, di sana ada sebuah hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah pernah berwasiat, usikum, saya berwasiat kepada kalian bitaqwallah, untuk bertakwa kepada Allah, dan kemudian wa ala sunnati khulafail mahdiyin minar rasyidin, atau wa sunnatil khulafair rasyidin al mahdiyin. Bertakwalah engkau kepada Allah dan ikutilah segala sunnah-sunnahku dan sunnah-sunnah atau keteladanan-keteladanan yang disandarkan kepada khalifah ar-rasyidin, yaitu siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Nah, dengan demikian, dengan adanya sandaran kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maka hadis ini menjadi kuat. Jadi sekalipun mauquf, karena pengertian mauquf itu disandarkan kepada sahabat, dan kalau keterangan lain mengatakan marfu disandarkan kepada Rasulullah, maka dengan ini kita bisa mengatakan hadis ini bisa dijadikan hujah, ya, dan termasuk hujah yang kuat. Nah, tinggal permasalahannya mau milih doa yang mana? Versi yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Bahkan kalau kita merujuk pada keterangan Ibnu Syaibah di dalam kitabnya Al-Musannif, juz yang ke-6, doa ini bukan hanya dibaca kepada orang yang mau diletakkan di liang lahat. Kita pun mestinya, kalau mau tidur, idza akhadta madja'aka, ya, jika engkau mengambil tempat tidurmu, maka bacalah bismillah wa fisabilillah wa ala millati rasulillah. Tapi kalau kita membaca doa ini, mestinya tidurnya dengan cara tidurnya Rasulullah. Yaitu bagaimana? Miringnya, tinggal miringnya, begitu. Nah, yang begini pasti tidurnya jadi ibadah. Pasti jadi ibadah. Dan apalagi kalau kita menambahkan dengan doa Allahumma aslamtu nafsi ilaika, karena Rasulullah dulu pernah mengatakan di dalam kitab Sahih Muslim, barang siapa yang mau tidur membaca Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raqbatan wa rahbatan ilaika la malja wa la manja minka illa ilaika Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa binabiyyika alladhi arsalta, kalau dia mati masuk surga. Hafal nggak doa ini? Belum hafal, kasihan ya. Pengen masuk surga nggak hafal doanya. Ya. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika, ya, raqbatan wa rahbatan
la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Kecepatan ya. Ya, nanti diulang ya. Ya, kalau mau dicatat Allahumma. Nah, ini dihapus saja kalau begitu. Biar cepat masuk surganya ya. Kalau begitu cepat matinya dong ya. Ya nggak apa-apa, mati cepat, yang penting masuk surga. Ya kalau matinya lama masuk neraka, mana naudzubillah min dzalik, ngapain lama-lama ya. Yang abadi, yang nikmat di sana. Allahumma aslamtu nafsi ilaika udah sampai mana? Di sini. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika ragbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Itu dalam hadis sahih Muslim. Insyaallah kalau dia mati pada malam hari itu, matinya dalam keadaan fitrah, suci. Seperti sucinya bayi yang baru dilahirkan. Suci fitrahnya, batinnya, ya. Makanya ini menjadi salah satu tiket ya, kemudahan kita menghadapi hidup sesudah kematian kita. Nah, jadi hadis ini nanti dikaitkan dengan doa meletakkan jenazah yang disandarkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya. Kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan mudah-mudahan ya tidak hanya ditulis ya, tapi dihafal, bukan di luar kepala ya. Jangan disimpan di luar kepala, masukkan ke dalam kepala kita, jangan di luar ya. Apalagi luarnya di ujung jalan ya. Di mana di ujung jalan atau di atas rak
Alhamdulillah sudah di luar kepala begitu. Ya, baik, sambil jalan saudara dan saudari ya, kita lanjutkan. Nah, ini kalau idza akhadta madja'aka, jika engkau datang ke tempat tidurmu, maka bacalah bismillah wa fisabilillah wa ala millati rasulillah. Lalu Anda juga tambahkan doa ini. Lalu di beberapa riwayat boleh juga ditambahkan dengan al-mu'awwidhat, surat-surat pelindung, An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. Ya. Nah, ini salah satu garansi ya. Karena itu tidak semua orang bisa baca ini, saudara. Tidak. Karena membiasakannya susah. Ya. Ini berkaitan dengan waktu tidur kita, apakah karena memang kadang tidurnya udah ngantuk berat, udah nggak inget apa-apa. Ya. Jangankan baca-baca dulu kan. Tidurnya di mana juga nggak tahu, tadi bangun, bangun pindah, suruh pindah. Cuma kalau bangunnya tahu-tahu di kuburan kan, naudzubillah min dzalik kan. Yang bangunin malaikat. Naudzubillah min dzalik gitu. Belum sempat baca. Oh, ulangi lagi malaikat, saya mau baca doa dulu. Kata malaikat, ente kemana aja ya, begitu. Dikasih umur udah panjang-panjang ya. Nah, baik saudara dan saudari iman billah rahimakumullah, jadi kita lanjutkan dengan keterangan-keterangan ini. Maka kalaupun ya, Imam Ad-Daruqutni maupun Imam At-Tirmidzi mendudukkan hadis ini dalam posisi mauquf, maka itu tetap bisa dijadikan hujah. Karena mana mungkin si sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maupun sahabat Ali bin Abi Thalib ngarang-ngarang doa begitu ya. Masa gak mungkin. Kalau kita sih ngarang doa. Sekarang banyak ya doa-doa yang dikarang ya. Ada salawat naria, nggak tahu itu yang bikin siapa ya. Salawat, bahkan salawat munjiat dan lain sebagainya ya. Itu nggak jelas. Siapa yang ngajarin? Rasulullah nggak pernah ngajarin, sahabat juga nggak ada sandaran kepada mereka. Nah, jadi saudara-saudara ini bisa dijadikan hujah. Itulah sebabnya di dalam kitab Subulus Salam ya, Imam Ismail As-Sun'ani di dalam kitab Subulus Salam juz yang ketiga halaman 141 beliau mengutip keterangan dari Imam Syafi'i. Walis Syafi'i du'aun akharun istahsanah. Jadi menurut Imam Syafi'i, doa-doa selain Bismillah wa ala millati Rasulillah itu istahsanahu, beliau menganggap itu baik, boleh digunakan. Fadalla kalamuhu ala annahu yakhtaru dafin min ad-du'a lil mayyiti ma yarahu. Dan menurut Imam Syafi'i, seorang yang menguburkan jenazah boleh memilih doa yang dipahaminya. Ma yarahu, maksudnya doa-doa yang ini bisa dipilih. Ya. Ini apa yang disebutkan menurut Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Dan menurut beliau, wa annahu laisa fi haddun mahdud. Dengan adanya beberapa keterangan ini, maka berarti Rasulullah SAW tidak membatasi pada satu doa khusus. Jadi tidak bisa mengatakan kalau ada orang memasukkan jenazah, lalu doanya bukan Bismillah wa ala millati Rasulillah. Lalu dikatakan, wah ini bid'ah. Enggak. Ya. Kalau ini menurut pendapat Imam Syafi'i. Nah, pertanyaannya dari mana sandaran ini? Ya. Sandaran bahwa bolehnya ada doa-doa lain selain doa-doa ini, ya. Ini bisa kita temukan di dalam keterangan Imam Ibnu Syaibah di dalam kitabnya Musannif, juz yang ketiga, halaman 210 sampai 211. Di sana ada beberapa sandaran. Doa yang pertama adalah doa yang ini, yang pilihannya 4. Ada Bismillah,
wa ala millati Rasulillah, bismillah wa billahi, ya. Wa ala millati Rasulillah, bismillah wa ala sunnati Rasulillah, atau bismillah wa bisabilillah wa ala millati Rasulillah. Ini ada 4 versi. Ini beliau juga menyandarkan beberapa keterangan, ya. Ada yang mengatakan di dalam kitab Musannif Ibnu Syaibah ada Allahumma aslim ilaikal mal wal ahal wal ashira wad dan wal azim takbir lahu. Jadi boleh menambahkan doa setelah membaca bismillah ala millati Rasulillah, atau bismillah wa billahi wa ala millati Rasulillah, atau bismillah wa bisabilillah, ya. Ada doa Allahumma ya Allah aslim, saya serahkan jenazah ini. Aslim ilaikal mala wal ahal wal ashira, saya serahkan kepadamu ya Allah segala harta keluarga, ya. Dosa-dosa yang besar dari jenazah ini kepadamu. Faghfir lahu, maka ampunkanlah dia. Nah, ini juga ada keterangan seperti itu dalam kitab Musannif Ibnu Syaibah. Kemudian beliau juga menyebutkan ada satu keterangan, ya, dari Khuzaimah, ya. Itu juga ada taman Allahumma ajirhu min adzabil qabri. Jadi setelah membaca doa ini pilihan ada doa Allahumma ajirhu, ya Allah bebaskanlah orang ini min adzabil qabri, dari adab kubur. Nah, itu juga. Wa min adzabin nar, dan dari siksaan api neraka. Jadi boleh ditambahkan. Karena memang ada sandarannya, ya. Ini salafus saleh, orang-orang saleh terdahulu mengajarkan seperti itu. Ada juga dengan tambahan Allahumma ftahlahu fi qabrihi. Wahai Allah, lapangkan kuburannya. Bukakan baginya kuburannya. Wa nawwir lahu, dan berikanlah cahaya. Ya. Ini cahaya amat sangat penting. Kalau Anda membaca surat Al-Hadid, saudara, ya. Surat Al-Hadid itu surat ke-57. Sesudah surat Al-Waqi'ah, itu antara ayat, sesudah ayat 10, ya. Silakan dicek. Itu ada kalimat, Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi'ayma. Baina aydihim wa nur yas'a nurhum baina aydihim wa min khalfihim wa bi'aymanihim. Pada hari nanti, kamu akan melihat orang-orang beriman penuh dengan cahaya-cahaya. Lalu setelah penuh dengan cahaya, ada sebuah kalimat, Busrakumul yauma jannatun tajri min tahtihal anhar. Kamu diberi gembira dengan surga, ya. Terus di ayat berikutnya, Yauma yaqul munafiquna wal munafiqat, orang munafik dan orang munafik, laki-laki dan perempuan akan bertanya. Ya, ini ada di ayat 12-13, ya. Anda surat 57 ayat 12-13. Orang-orang munafik laki-laki perempuan akan berkata, "Unzuruna naqtabis min nurikum." Tunggu kami, jangan jalan cepat-cepat. Bagi-bagi dong cahayamu. Kemudian dikatakan, "Qila rji'u wara'akum." Silakan kamu kembali ke belakang. Faltamisu nuran, cari cahayamu sendiri. Faduriba bainahum bisuril lahu babun batinu fi rahmah wa zahiru min qabalil azab. Lalu dibuatlah pagar. Jadi orang munafik tidak bisa mengakses orang beriman. Nah, lalu orang munafik itu berteriak, "Yunadunahum, wahai Allah, bukankah saya dengan mereka dulu bareng-bareng? Saya dulu sama dia sama-sama ngaji, ya Allah." Begitu. Kenapa dia dapat cahaya, saya tidak? Nah, baru di sana dikatakan, "Bala, memang betul, ente dulu bareng sama anak, ngaji dulu sama-sama di Albina," mungkin begitu, ya. Tapi mudah-mudahan nggak di Albina, ya. Kalau Albina soleh semua, insyaallah, amin, ya. Ya, cahaya semua, dapat cahaya semua. Walakinnakum batantun anfusakum wa tarabbastum wartadtum wa gharatkumul amani hatta jaa amrullah wa gharrakum billahil gharur. Betul, ente memang bareng, tapi niat ente beda, gitu loh. Nah, karena beda itulah ente nggak bisa minta cahaya sama anak, begitu. Nah, itu Anda bisa bayangkan. Jadi kebersamaan pun kalau tidak didasarkan pada satu niat yang sama,
meraih ridhanya Allah, juga tidak menjadikan kita bisa saling berbagi dan menolong. Tapi insya Allah, kalau kita berbagi, kita di dunia ini memiliki kecenderungan yang sama dalam kebaikan, saling menolong dalam kebaikan, di akhirat itu, kalaupun di antara kita ada yang masuk neraka, nanti temannya yang rajin itu nyari, ya Allah dulu saya suka ngaji sama si A nih, sekarang kemana, kok nggak kelihatan? Dicari, maka suruhlah malaikat nyari, naudzubillah min dzalik, ternyata ketika dicari, di neraka sudah kebakar. Lalu bilang, ya Allah itu teman saya, dia soleh. Nah rupanya, orang yang terbakar ini masih memiliki tanda-tanda kebersihan hatinya. Lalu diangkatlah, lalu disiram pakai air kehidupan, yang sudah hangus, tumbuh kembali, jadi bagus badannya, bersih, tidak ada bekas. Kan kalau sekarang orang lupa ada bekasnya ya. Tapi masih bisa pakai apa? Kalau perempuan apa biasanya? Cara menghilangkan bekas. Di sana nggak bisa, nggak ada obatnya yang begitu ya. Karena yang udah begitu di sana cacat semua. Iya, kenapa? Karena di dunia sudah jual aurat kan? Ya gitu. Nah, jadi saudara dan saudara iman billah rahimakumullah, nah itu cahaya. Jadi kita membutuhkan cahaya. Makanya tidak ada larangan, karena memang ada rujukannya di dalam kitab Musnad Ibnu Syaibah. Kita juga berdoa, ya Allah, nawwir, berikanlah cahaya untuk orang-orang ini. Nah ini sebagai bentuk tanda kepedulian kita kepada orang yang meninggal. Nah jadi kesimpulannya saudara dan saudari wan fillah rahimakumullah, doa ketika meletakkan jenazah ini ada beberapa pilihan. Kalau Imam Syafi'i mengatakan laisa fi haddun mahdud, tidak dibatasi pada satu doa saja. Bahkan kalau dirujuk kepada beberapa keterangan yang disandarkan kepada Musnad Ibnu Syaibah, itu juga disebutkan azan. Ayo baik, kita break dulu. Insyaallah kita lanjutkan setelah azan Isya. Walakum minkum alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.